Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Dedi Bustamil, guru PPKN SMA Negeri 1 Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2022. Pada kesempatan ini saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua pagi ini? Baik. Alhamdulillah, semoga baik semuanya ya. Yang sakit, yang apa itu disehatkan semuanya ya. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan mengambil presensi terlebih dahulu. Adelia Puspa Wulandari, Hadir Pak. Adinda Siputri, Pak. Aisyah Najwa, Hadir Pak. Aulia Izzah Salsabila, Izin Pak. Izin. Aziz Yuda Pratama, Hadir Pak. Basman Wahyudi, Hadir Pak. Beni Sri Gumai, Hadir Pak. Terapena, Vanessa Fitri, Hadir Pak. Viola Apriani Winata. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anakku semua ya. Ketika ketemu dengan Pak Dedi, tentunya kita belajar Baiklah anak-anak semua, untuk memulai kegiatan proses pembelajaran kita pada pagi ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Baiklah. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran, hendaknya kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri semuanya. Jadi manusia
bertanya terlebih dahulu. Ya, apa yang akan kalian dapatkan ketika kita mempelajari tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional? Yuk, coba katakan. Ya, manfaatnya kita mempelajari. Ya, silakan. Yuk, berdiri. Baiklah, apa saja manfaat yang akan kita peroleh dalam pada kita belajar tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama tentu kita akan mengetahui organisasi internasional. Setelah itu, setelah kita mengetahui, kita juga akan mengetahui sejarah pembentukannya, kapan Indonesia bergabung dengan organisasi tersebut, serta apa saja peran dan manfaat dari organisasi tersebut terhadap negara kita. Oke, terima kasih. Terima kasih ulangan. Baiklah anak-anak semua, pada materi ini Bapak akan bacakan terlebih dahulu apa materi dasarnya. Nampak nggak nih? Ya. Nah, ya. Yang pertama itu 1.4, mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dan 2.4-nya bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, itu bagian yang tendensi dasarnya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah ada 3. Ya, yang pertama mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan tujuan yang kedua, bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, ataupun tujuan yang ketiga, memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Oke, baiklah anak-anak semua. Di sini Bapak akan memberikan suatu tontonan video pada kalian semua. Hai pelajar Pancasila, tahukah kalian organisasi internasional diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Organisasi internasional beranggotakan negara-negara. Indonesia juga terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Nah, bagaimanakah peran Indonesia dalam organisasi internasional? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini, kita akan membahas materi PPKN kelas 11 Bab 4 Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia, dengan subbab yang kedua, Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode tahun 1974 sampai tahun 1975.
Di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mokhtar Kusuma Atmaja sebagai anggota International Law Commission pada periode tahun 1992 sampai tahun 2001. Setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia, dan terpilih kembali untuk masa tugas tahun 2012 sampai tahun 2016. Kemudian, kita beralih ke peran Indonesia dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN. Sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rukun, hubungan negara-negara di Asia Tenggara seperti layaknya kakak beradik. 3 orang tokoh dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN adalah H.R. Darsono tahun 1977 sampai tahun 1978, Umar Jadi Nyotowijono tahun 1978 sampai tahun 1979, dan Muslim Nur tahun 1989 sampai tahun 1992. Kemudian, kita beralih ke peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut gerakan non-blok berhasil memainkan peran penting dalam pencaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Baiklah anak-anak semua, sesuai dengan tontonan video yang sudah kita tonton bersama tadi, di bahan ajar tersebut sudah ada materi kalian masing-masing untuk kalian diskusikan secara berkelompok berdasarkan urutan kelompoknya masing-masing. Kepada kelompok silakan untuk berdiskusi. Nah, anak-anak semua sudah. Oke, kita terlebih dahulu ke kelompok 1. Silakan pada kelompok 1 kita dengarkan sama-sama hasil presentasi diskusi mereka. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi Saudari. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam materi ini ada 3 hal atau 3 sebab yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu proses pembentukan PBB, yang kedua Indonesia dan juga PBB, dan yang ketiga yaitu peran aktif Indonesia dalam PBB. Yang pertama yaitu pembentukan PBB. PBB ini dibentuk pada tanggal 7 Oktober 1944 di Amerika Serikat. Lantas apa saja gagasan atau apa tujuan didirikannya PBB ini? PBB ini didirikan atau dengan tujuan para pemimpin negara untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Ini tadi tanggal terbentuknya PBB serta tujuan dari terbentuknya PBB. Sebab yang kedua yaitu kapan Indonesia bergabung dengan PBB. Nah, Indonesia bergabung dengan PBB menjadi anggota ke-60 dari PBB tersebut dan bergabung pada tanggal 28 September 1950. Serta apa saja peran aktif Indonesia dalam PBB. Itu dia materi yang telah kami bahas atau yang telah kami diskusikan. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang belum dipahami dan jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, pada kelompok 1 sudah selesai. Untuk kelompok selanjutnya pada kelompok 2 silakan.
Baiklah, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Bagian yang kami bahas adalah Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika ini bermula dari berakhirnya Perang Dunia yang kedua. Nah, berakhirnya Perang Dunia yang kedua ini memunculkan dua kekuatan adidaya baru di antaranya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah Perang Dunia kedua berakhir, maka banyak negara-negara yang mendeklarasikan kemerdekaannya, contohnya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lalu Vietnam pada tanggal 2 September 1945, Filipina pada tanggal 4 Juli 1946, dan negara lainnya. Nah, lalu KTT Asia Afrika ini menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu yang pertama Pesan Bandung 2015, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Bandung, Strategis Asia dan Afrika, dan juga deklarasi mengenai Palestina. Hanya itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan melalui diskusi kami. Untuk lebih lanjutnya bisa kita bahas lagi pada sesi tanya jawab selanjutnya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Untuk berikutnya pada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmadi. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional, yaitu organisasi Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 yang merupakan tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun 1956 yang mengasah hukum laut Indonesia saat itu yang berdasarkan TZFKO 1939 yang merupakan peraturan zaman Nusantara yang dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan di setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh berlayar dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya kepada kelompok 4 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang konferensi tingkat tinggi. Konferensi tingkat tinggi atau disingkat sebagai KTT adalah salah satu jenis pertemuan tertinggi di mana yang hadir dalam pertemuan ini adalah kepala pemerintahan atau kepala negara yang diselenggarakan untuk menegosiasi upaya diplomatik atau meredakan ketegangan. Indonesia merupakan bagian dari Asia Tenggara atau ASEAN, di mana KTT ASEAN pertama kali diselenggarakan di Bali pada tahun 1976. Pertemuan tingkat tinggi ini fokus membahas pengembangan di bidang ekonomi dan budaya antar negara-negara ASEAN. Adapun isi dari KTT pertama ASEAN yaitu menghasilkan dokumen penting berupa deklarasi kesepakatan ASEAN, traktat persahabatan, dan kerjasama regional di Asia Tenggara. Disepakati juga bahwa Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama yaitu HR Dasrono dan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. Adapun konferensi tingkat tinggi yang baru ini kita ketahui yaitu G20 yang dimana diselenggarakan di Bali pada tahun 2022. Adapun
memiliki isi deklarasi yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Adapun isi deklarasi konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan di Bali yaitu mengutuk perang di Ukraina, tolak senjata nuklir. Di dalam G20 Bali Leaders Declaration atau Deklarasi Bali 2022 tercantum 52 paragraf sebagai hasil KTT G20 Bali. Poin-poin itu membahas permasalahan mengenai ketegangan geopolitik global, isu krisis pangan, perubahan iklim, kesehatan global, serta transformasi digital. Di samping itu ada beberapa poin penting dalam deklarasi Bali 2022, yaitu yang pertama sikap yang mengutuk perang di Ukraina, yang kedua menolak penggunaan senjata nuklir, dan yang terakhir yaitu isu krisis pangan. Baiklah, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Nah, pada kelompok berikutnya, pada kelompok 5 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, serta Thailand. Organisasi ini didirikan tanpa adanya batasan anggota, artinya terbuka bagi setiap negara yang terletak di lingkup kawasan Asia Tenggara. Sekarang ASEAN dianggotakan berjumlah 10 negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja. Tujuan berdirinya ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Pada tanggal 27 November 1971, bentuk kerjasama tersebut ditandatangani melalui Declaration of Zone of Peace atau Freedom and Neutrality atau ZOFAN. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada materi ASEAN tersebut. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada kelompok 1 silakan terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya kepada 4 kelompok ini. Silakan pilih salah satu dari kelompok. Silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1. Kami menanyakan materi kepada kelompok 2, yaitu materi tentang KA atau Konferensi Asia Afrika. Nah, seperti yang kita sama-sama ketahui, KA ini dibentuk karena pada saat itu banyak terjadi perang perang di dunia. Makanya KA ini dibentuk sebagai wujud dari perdamaian dunia. Nah, di masa sekarang atau di zaman sekarang, kan negara-negara Asia ataupun Afrika itu sudah banyak yang merdeka. Jadi pada masa sekarang ini atau pada generasi milenial ini, apakah KAA itu masih relevan atau masih penting untuk zaman sekarang? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas pertanyaannya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yaitu, apakah KA masih relevan atau masih penting pada zaman sekarang? Nah, terjadinya KA itu merupakan wujud perdamaian dunia. Jadi seperti yang kita tahu, bahkan di masa sekarang pun di generasi milenial pun masih banyak negara-negara yang saling berselisih paham atau terjadinya peperangan bahkan tidak akur. Jadi menurut kelompok kami, KA itu masih dibutuhkan karena bentuk perdamaian itu bukan hanya tentang perang
terima kasih. Kita kasih aplaus untuk jawabannya. Masih ada. Baiklah, kami dari kelompok 2, kami ingin bertanya kepada kelompok 1. Materinya tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, ini kita masuk pada tujuan PBB. Tujuan PBB itu adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini juga ditunjukkan oleh negara Indonesia dalam upayanya, yaitu mewujudkan lingkungan yang damai dengan cara menerima Timur Timur menjadi bagian wilayah Indonesia yang diputuskan sebagai kandang penyelamatan Indonesia kepada Timur Timur yang sedang terjajah. Nah, kami ingin bertanya, apakah di sini PBB tidak ikut ambil-ambil untuk mendamaikan dua negara tersebut? Atau mungkin memang Israel dan Palestina berada di luar dua bentuk perdamaian atau tujuan yang dilakukan oleh PBB? Terima kasih. Oke. Badan nomor 1 silakan. Ya. Oke. Oke, terima kasih atas kelompok 2 atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Seperti yang kita ketahui telah terjadi konflik antara Palestina dan Israel dan sampai sekarang belum selesai konflik tersebut. Nah, apakah PBB tidak berperan aktif dalam penyelesaian konflik tersebut? Nah, PBB sendiri sudah melakukan kebijakan-kebijakan untuk menghentikan konflik tersebut. Salah satunya seperti yang kita ketahui, pasti kita juga udah pernah baca berita kalau Indonesia mengirim bantuan ke negara Palestina. Itu juga merupakan salah satu bentuk bagaimana cara kita atau kebijakan kita untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Namun, tidak semua kebijakan yang telah dibuat oleh PBB tersebut berjalan dengan efektif. Banyak pihak-pihak yang terlibat konflik dari antara negara Israel dan Palestina tersebut tidak mematuhi semua kebijakan dari PBB. Makanya sampai sekarang konflik antara Palestina dan Israel masih belum terselesaikan. Oke. Terima kasih jawabannya nomor 1. Kita kasih tepuk tangan. Baiklah, kepada kelompok 4 pertanyaan silakan disampaikan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan pada kelompok 1 tentang materi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Baik, sama-sama kita ketahui Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1950. Kami ingin bertanya pada kelompok 1, apa yang menyebabkan Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun tersebut, dan apa alasan Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1996 kemudian. Nah, dan pada tahun 1995 itu Indonesia keluar dari PBB. Apa dampak yang terjadi pada Indonesia saat mereka memutuskan keluar dari PBB? Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baiklah anak-anak semua, untuk merefresh otak kita, Bapak mengadakan suatu ice breaking. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Siap semua nih? Oke. Silakan ikuti gerakannya untuk merefresh otak kita agar tidak tegang saat pembelajaran.
merupakan SBK yang kita lakukan hanya untuk merefresh otak kita supaya jangan kaku saat proses pembelajaran. Pada kelompok 1 silakan kita kembali lagi ke materi. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4 atas pertanyaannya. Tadi ada 3 pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok 4. Yang pertama yaitu alasan Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965. Pertanyaan kedua, alasan Indonesia masuk kembali ke dalam anggota PBB pada tahun 1966. Pada saat itu, Indonesia dipimpin oleh presiden yang yaitu Soekarno. Nah, pada saat itu Soekarno menilai bahwa Malaysia hanya merupakan negara boneka bentukan Inggris. Jadi tidak ada hubungan yang kurang baik antara Indonesia dan Malaysia. Nah, pada tahun 1965 tersebut, Malaysia juga resmi masuk ke dalam anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka dari itu, karena Malaysia resmi masuk ke dalam PBB dan karena hubungan tidak baik pada saat itu antara Malaysia dan Indonesia, makanya Presiden Soekarno menarik kembali atau memutuskan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Jadi alasan keluar dan juga alasan masuk kembali itu saling berkaitan, yaitu dengan negara Malaysia tadi. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, apa dampak Indonesia saat yang keluar dari PBB pada tahun 1965? Seperti yang kita ketahui atau seperti yang dapat dijelaskan, PBB itu berperan aktif dalam perdamaian dunia. Kalau Indonesia keluar dari PBB, tentu Indonesia akan kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional. Karena PBB ini kan lingkupnya internasional. Berarti kalau Indonesia keluar dari PBB, tentu Indonesia akan kehilangan media yang untuk saling berhubungan antar bangsa tersebut. Itu tadi dampak karena kalau Indonesia keluar dari PBB pada saat itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini, Bapak minta salah satu dari antara kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada siapa? Yuk, silakan. Silakan. Berdiri. Di depan. Baiklah, saya akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu dalam bentuk organisasi internasional, itu ada 5 organisasi yang telah kita pelajari. Yang pertama yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, berperan aktif dalam perdamaian di dunia atau bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua yaitu KAA atau Konferensi Asia Afrika, itu berperan aktif dalam perdamaian antara negara di benua Asia dan juga di benua Afrika. Yang ketiga atau organisasi yang ketiga yaitu Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini berperan atau berfungsi bagi Indonesia itu untuk menentukan batas laut Indonesia sehingga kita lebih tahu atau banyak manfaat yang akan kita peroleh. Salah satunya yaitu wilayah Indonesia akan bertambah, makanya Deklarasi Indonesia ini juga berperan penting dalam untuk negara kita Indonesia. Yang keempat yaitu KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi, dan yang kelima yaitu ASEAN. Indonesia juga merupakan negara pendiri dari ASEAN dengan negara-negara lainnya. ASEAN ini juga berperan penting atau bermanfaat bagi Indonesia, salah satunya yaitu untuk mengekspor atau impor barang khususnya bagi negara-negara Asia. Itu tadi 5 organisasi internasional yang berperan bagi Indonesia serta bagi perdamaian. Itulah kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian. Baik, di sini Bapak sendiri akan menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional, ya, itu banyak sekali yang diikuti oleh Indonesia.
Tujuan daripada organisasi internasional ini adalah semata-mata menciptakan perdamaian dunia. Ya, yang pertama ada Perserikatan Bangsa Indonesia menjadi Dewan Keamanan PBB, mengirimkan pasukan negaranya untuk misi perdamaian. Dan yang kedua ada Konferensi Asia Afrika. Indonesia juga salah satu negara memprakarsai berdirinya Konferensi Asia Afrika. Ada negara-negara yang dari Asia, ada negara-negara dari Afrika. Ya, bersatu menjadi suatu organisasi. Ya, peran daripada Indonesia ini adalah salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ini. Ya, dan yang ketiga ada Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda terbit, kapal-kapal asing itu bebas masuk ke Indonesia, mencuri kekayaan alam Indonesia. Ya, silakan. Apa hasil yang kamu dapatkan hari ini terkait dengan pembelajaran? Baik, ya, silakan. Baiklah, seperti yang sudah kita lakukan pembelajaran hari ini yaitu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Tidak hanya saya sendiri, teman-teman semua juga pasti mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang organisasi-organisasi internasional yang ada di dunia yang melakukan tujuannya yaitu tujuan umumnya merupakan untuk melakukan perdamaian dan menjaga keamanan di dunia, menyelesaikan berbagai konflik antara negara-negara dan juga membuat negara-negara yang ada di dunia itu berperan aktif untuk melakukan perdamaian dunia agar dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Kita kasih pembelajaran. Baiklah, anak-anak semua, pada pagi ini proses pembelajaran kita cukupkan di sini. Ya, untuk lebih hikmahnya pada kelas untuk dipimpin berdoanya. Baiklah, kita setelah selesai pembelajarannya, maka kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersedia. Beri salam kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.